mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa itu selama 21 hari. Dan sampai sekarang juga masih rutin ke psikiater dan masih minum obat juga. Betul, jadi dari SD aku udah jadi korban perceraian orang tua, lalu aku SMP dibully, lalu aku SMA tuh udah nggak kuat, istilahnya nggak kuat memendam semuanya. Jadi aku meledak di satu waktu, yaitu saat aku kelas 1 SMA, aku ngeblank dan aku nggak sadarkan diri, aku halusinasi dan delusi, seperti itu. Udah ada teman-teman yang support pas SMP, sampai sekarang juga masih berteman. Jadi ya emang aku bersyukur banget punya teman-teman. Makasih ya teman-teman SMP aku, bener-bener baik banget, udah bisa bantu support aku walaupun aku dibully saat itu, tapi masih mau nemenin sampai sekarang. Misalnya perundungannya itu kayak aku dipanggilin kuda, aku dipanggil kuda, kuda, kuda gitu. Jadi atau enggak misalnya ada yang di belakang jalan terus meringkik gitu, menirukan suara kuda. Jadi awalnya itu aku pernah foto melet pas SMP, foto pose melet kan biasalah anak SMP alay gitu. Terus akhirnya foto itu disandingin sama foto kuda. Foto kudanya itu juga keluarin lidah gitu. Jadi semenjak itu aku dibilang mirip kuda gitu. Dari awal aku sadar kalau aku punya gangguan jiwa, aku nggak pernah merasa malu karena ini namanya penyakit gangguan mental, sama aja kayak penyakit lain, penyakit tipes, penyakit demam, tapi bedanya ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit mental gitu. Jadi aku nggak pernah malu sih, dan semua yang ada di diri aku tahu itu berharga maupun kekurangan-kekurangan aku. Jadi aku udah menerima dan mencintai diri aku sendiri, makanya aku nggak sampai malu, nggak ngira itu aib, karena itu adalah bagian dari diri aku dan aku udah mencintai sepenuhnya. Karena sekarang itu masih banyak stigma-stigma negatif tentang rumah sakit jiwa, tentang ODGJ, stigma negatif tentang kesehatan mental, dan itu aku pengen banget menghapusnya, pengen banget mematahkan stigma-stigma itu. Kayak aku mau ngasih tahu, ini loh ODGJ juga bisa berprestasi, ODGJ nggak lebih rendah dari orang-orang pada umumnya. Kan kayak masih banyak yang menyepelekan ODGJ, bahkan kalau ngelihat ODGJ di pinggir jalan malah dibully, malah dirundung, malah dikata-katain gitu. Terus masih juga banyak yang bilang RSJ itu, rumah sakit jiwa itu menyeramkan, padahal aslinya jauh dari kata seram. Justru rumah sakit jiwa itu nyaman. Itu sih stigma-stigma itu yang pengen banget aku patahkan. Pertama kali itu aku blank total, dan orang tua malah ngiranya aku kerasukan jin. Jadi aku sempat di ruqyah, dan aku sampai di ruqyah yang dirawat inap, karena kata orang ruqyahnya, oh ini parah banget, jadi harus dirawat inap gitu. Terus akhirnya ternyata nggak membaik, kayak dibacain ayat Al-Quran nggak membaik juga. Tapi ini bukan yang menjelekan ruqyah kan, tapi aku ini kayak bukan, penanganannya bukan buat ruqyah gitu, penanganan aku harusnya ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi bahkan di tempat ruqyah itu aku mendapatkan perlakuan tidak layak, misalnya di borgol, tangannya pakai borgol besi, ini sampai sekarang masih ada bekasnya gitu. Jadi emang dapat penanganan yang tidak layak dulu sebelumnya, mendapat penanganan tidak tepat dulu. Jadinya ya udah, akhirnya keluarga sadar, keluarga yang bawa ke rumah sakit jiwa seperti itu. Itu momennya di rumah sakit jiwa aku udah mulai sadar, aku udah mulai tahu namaku, udah mulai inget lagi aku kenapa di sini, kenapa aku bisa sampai masuk rumah sakit jiwa gitu. Udah mulai tahu situasi, udah bisa mulai diajak ngobrol. Itu pas di rumah sakit jiwa di minggu kedua. Terus di minggu ketiga udah rehab, maksudnya udah bisa ngelukis di rumah sakit jiwa, udah bisa nyanyi-nyanyi, udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Akhirnya di minggu ketiga aku pulang terus ya udah mulai bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Justru setelah keluar dari rumah sakit jiwa, aku ngerasanya tuh kayak terlahir kembali, kayak this is a new me gitu, diriku yang baru gitu. Jadi emang alhamdulillah sih udah bisa ngelewatin tahap-tahap berat seperti itu. Enggak sih, aku nggak pernah takut, karena aku percaya kalau misalnya mereka emang buat aku, mereka emang teman aku, teman sejati aku, pasti mereka nerima semua yang ada di dalam diri aku, maupun kekurangan-kekurangan aku, dan bisa memahaminya juga, bahkan bisa bantu support. Jadi kalau misalnya ada temen yang ngejauhin atau ada temen yang gak mau deket sama aku, ya aku biarin aja, karena pasti ada kok orang yang bener-bener bisa terima aku walaupun orangnya gak banyak gitu. Jadi nggak pernah ada rasa cemas, aku masih ada sih. Cara ngatasinnya gimana kalau sekarang? Aku biarin aja. Jadi aku kayak pernah dapat gitu komen,
brand ambassador vokasi. Temen aku kayak nyeletuk gitu, wih brand ambassador vokasi di story-nya, terus di reply gitu sama temenku, temen satu angkatan, temen satu kuliah, satu kelas angkatan juga, terus di komen, haha please mau banget gitu. Itu kan sebenarnya termasuk hate comment kan, tapi aku memilih buat udah, aku nggak punya banyak tangan buat nutup nutup mulut mereka, nggak punya banyak tangan buat memberhentikan mereka buat ngetik jahat tentang aku, tapi aku punya dua tangan untuk nutup mulut aku, nutup mata aku dan nutup telinga aku buat gak dengerin omongan mereka gitu. Jadi itu berawal dari dosen aku meminta aku buat bikin event dari mata kuliah pengelolaan proyek dan ajak khusus, dan aku memilih untuk bikin event namanya Pasti, Patahkan Stigma Negatif Kesehatan Mental. Itu webinar untuk mematahkan stigma-stigma negatif seperti itu. Aku ngundang narasumbernya itu psikolog pribadi aku, terus aku juga ngundang Sania Leonardo yang juga penyintas bipolar, dan di situ sesuai headline-nya yaitu mematahkan stigma negatif kesehatan mental. Dan sampai sekarang juga aku berusaha buat nge-rebranding dari event ke komunitas. Jadi buat teman-teman yang mau join event Pasti ini, komunitas Pasti, bisa banget cek di pasti.id. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang masih takut buat ke psikolog atau psikiater, saran aku gak usah takut, karena ke psikolog atau ke psikiater itu nggak kayak stigma-stigma orang. Gak usah pedulin sama stigma-stigma negatif itu hanya stigma, itu nggak beneran ada. Jadi emang psikolog dan psikiater itu perlu banget buat ngebantu kalian keluar dari masalah-masalah kalian. Jadi jangan kemakan sama stigma-stigma itu, tetap berusaha berjuang bangkit lagi bersama-sama.